Nama saya Andini Fionita dari kelas 11 IPS 3. Saya akan mempresentasikan arti dari revolusi dan revolusi industri. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu dan dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Nah, arti dari revolusi industri adalah perubahan yang cepat di bidang ekonomi dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri. Selanjutnya, kondisi masyarakat Inggris sebelum revolusi industri. Pada abad ke-16, tingkat perdagangan dalam dan luar negeri Inggris mengalami peningkatan sebagai salah satu buah dari revolusi kultural era Renaissance. Contohnya, di dalam negeri, permintaan akan bahan pokok meningkat seiring dengan meningkatnya populasi. Di sisi lain, para pedagang swasta yang independen aktif membuka akses dagang lintas negara, sehingga kebutuhan makanan dan juga industri manufaktur ikut meningkat. Akan tetapi pada saat itu Inggris tidak dapat memenuhinya, sehingga sistem manor yang pada saat itu dilakukan dianggap tidak produktif lagi dan juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Di saat yang bersamaan, kekuasaan kaum feodal dan gereja menurun. Akhirnya ada sekelompok petani yang mengusulkan sebuah kebijakan, yaitu enclosure atau secara harfiah adalah memagari lahan tertentu, di mana hanya ada satu orang yang berhak melakukan aktivitas pertanian di tempat itu. Kebijakan ini melarang petani biasa untuk menggunakan dan mengelola tanah umum yang kosong. Pemerintah pun menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada petani-petani kaya. Para petani biasa tidak bisa bebas melakukan aktivitas pertaniannya karena lahan yang digunakan terbatas. Akhirnya, petani-petani yang kehilangan tanah mau tidak mau harus bekerja sebagai buruh tani kepada tuan tanah yang pada saat itu dilindungi oleh pemerintah. Perbedaan mendasar antara sistem manor dan juga enclosure terletak pada kenyataan sifat atas kepemilikan tanah. Jika pada sistem manor, tanah merupakan milik negara yang dikelola oleh tuan tanah atau bangsawan, di mana petani memberikan sewa berupa uang kepada tuan tanah tersebut. Di sini petani bebas melakukan aktivitas pertanian apa saja selagi tidak melakukan tindakan tercela yang dapat mengancam tuan tanah dan juga mengganggu stabilitas negara. Sehingga secara tidak langsung tanah tersebut adalah milik petani. Sedangkan di sistem enclosure, tanah merupakan milik pribadi. Petani tidak lagi memiliki tanah karena kepemilikan tanah yang sebelumnya mereka kerjakan diberikan kepada segelintir orang atau swasta. Sistem enclosure ini dilakukan melalui dua cara, yaitu kekerasan secara langsung berupa pengusiran petani dari tanah-tanah milik tuan tanah dan juga undang-undang, di mana sistem enclosure ini diperkuat melalui intervensi negara pada abad ke-18 yang dikenal dengan parliamentary enclosures, yaitu penghapusan hak-hak kepemilikan dengan dampak yang sangat besar terhadap petani kecil. Sehingga sistem enclosure ini menjadi sumber konflik paling utama dalam perkembangan sejarah awal modernisasi di Inggris. Contohnya, banyak sekali terjadi kerusuhan-kerusuhan yang meletus pada abad ke-16 dan 17. Selain itu, sistem enclosure ini juga menjadi alasan utama perang saudara di Inggris. Selain itu, masyarakat juga banyak yang menderita, karena alih-alih membuat tanah menjadi produktif, justru masyarakat banyak yang kehilangan tanahnya. Di saat yang bersamaan, di kota, industri rumahan sedang berkembang pesat. Nah, daya tarik kota yang membuka lapangan pekerjaan itu membuat para masyarakat yang kehilangan tanah berbondong-bondong pindah ke kota atau melakukan urbanisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Kamila Azahra, absen 35. Selanjutnya ada faktor pendorong dari revolusi industri di Inggris. Yang pertama ada stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Pada November 1688, adanya revolusi agung yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights, yaitu sebuah undang-undang parlemen Inggris yang menetapkan hak sipil dasar dan menjelaskan siapa orang berikutnya yang dapat mewarisi tahta. Sebelumnya, raja memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan berbagai hal, yang memicu berbagai macam gejolak politik di dalam negeri. Dengan demikian, selama abad ke-16 dan ke-17, Inggris mengalami kestabilan politik. Perdamaian dan stabilitas itu didukung pula oleh penyatuan Inggris dan Skotlandia yang sebelumnya bergejolak. Pada masa yang sama, negara-negara Eropa lain dilanda perang dan konflik baik internal maupun eksternal. Hal ini mendorong banyak usahawan dan kaum kelas menengah dari negara-negara Eropa berdatangan ke Inggris. Selain orang-orang Inggris sendiri, mereka inilah yang juga merintis banyak industri rumahan. Yang B selanjutnya adalah kolonialisme dan imperialisme dari 1583 sampai 1815. Melihat keberhasilan Portugis dan Spanyol meraup keuntungan dari negeri-negeri jajahan, sejak abad ke-16, Inggris membentuk imperiumnya sendiri.
Kolonialisasi Inggris dimulai dengan menguasai Irlandia, kemudian dilanjutkan mengkoloni Amerika sampai menjelang akhir abad ke-18. Setelah kalah dalam perang, Inggris lalu menguasai India secara militer dan politik. Itu dari tanggal 1783 sampai 1815. Dan tidak hanya berfokus pada berdagang. Selanjutnya, sebelum menjadi penguasa militer dan politik, sejak abad ke-17, Kongsi Dagang Inggris East India Company atau H yang dibentuk pada tahun 1600 terlibat dalam hubungan perdagangan dengan India. Dari sini, H sejak abad 17 masuk sampai ke Indonesia bersaing dengan VOC milik Belanda. Selanjutnya adalah pembentukan H yang berfokus pada perdagangan membuat banyak pedagang dari kelas menengah Inggris mengenal dunia timur sejak abad ke-16. Tak bisa dipungkiri, banyak di antara mereka yang bisa menjadi pelaku perdagangan rempah-rempah, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai perantara. Ketiga adalah berkembang luasnya paham pencerahan pada abad ke-18. Pencerahan adalah zaman yang mendorong setiap individu untuk berani menggunakan pikirannya dalam rangka memahami cara kerja alam dan menguasainya. Pencerahan mengusung ide rasionalitas kebebasan dan kreativitas setiap individu. Dengan rasionya, otak kemudian menemukan hukum-hukum alam yang sangat penting artinya bagi revolusi industri. Selanjutnya adalah munculnya kaum kaya baru. Perdagangan Inggris dengan dunia timur memunculkan golongan kelas menengah dan kaya baru atau yang biasa kita sebut kaum borjuis di Inggris. Pada waktu itu, perdagangan rempah-rempah menguntungkan karena tingkat permintaan Eropa sangatlah tinggi. Dengan begitu, cadangan modal negara Inggris menjadi besar yang kemudian memudahkan para pelaku usaha untuk meminjam uang sebagai modal dari usaha. Mereka jugalah atau kaum borjuis yang melahirkan sistem kapitalisme dan membuat iklim usaha menjadi jauh lebih dinamis daripada sebelumnya. Sumber bahan mentah dan hasil produksi. Daerah-daerah jajahan Inggris yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Daerah jajahan inilah yang mendukung kegiatan industri Inggris karena daerah jajahan tersebut dapat menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh industri Inggris. Dari bahan mentah yang kaya, maka lahir kreativitas warga untuk melahirkan produk-produk baru. Selain itu, daerah jajahan tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil industri. Faktor selanjutnya adalah F, kaya akan sumber daya alam. Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kolowin. Batu bara dan biji besi dapat membantu untuk mengembangkan industri Inggris karena batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin dan biji besi dapat digunakan untuk keperluan industri berat. Di samping itu, wool juga sangat menunjang industri tekstil. Faktor selanjutnya adalah G, perlindungan hukum. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Lebih-lebih setelah dibentuknya lembaga ilmiah, yaitu Royal Society for Improving Natural Knowledge, maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju. The Royal Society ini adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1660 sebagai pengembangan riset dan penelitian serta memajukan ilmu pengetahuan. Selain itu, sistem hukum Inggris memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan atau korporasi. Dan yang selanjutnya adalah H, yaitu arus urbanisasi. Arus urbanisasi yang besar akibat kebijakan enclosure di pedesaan mendorong pemerintah Inggris membuat industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Munculnya sistem ekonomi liberal. Tokoh-tokoh yang mengembangkan paham ini adalah Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Paham ekonomi liberal muncul sebagai reaksi terhadap paham ekonomi merkantilisme yang menekan campur tangan pemerintah yang dominan dalam perekonomian. Sebaliknya, menurut paham ekonomi liberal, ekonomi akan berjalan baik kalau negara tidak campur tangan dalam urusan ekonomi dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan secara bebas. Lepasnya campur tangan negara akan mendorong persaingan di pasar dan persaingan akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, sebab setiap orang akan berupaya mengejar yang terbaik agar produknya diterima di pasar. Para pengusung paham ini juga menyatakan bahwa membiarkan mekanisme pasar berlaku akan menumbuhkan kreativitas individu. Liberalisme ekonomi di Inggris membangkitkan inisiatif dan kreativitas berbisnis pada setiap individu, khususnya kalangan kelas menengah. Nama saya Narendra Virapratnya dari absen 24. Selanjutnya ada J, tuntutan produksi massal. Peluang-peluang ekonomi melalui cottage industries berdampak langsung setidaknya pada dua hal. Yang pertama, jumlah kelas menengah semakin banyak akibat tumbuhnya banyak industri rumahan. Kedua, perdagangan semakin ramai, baik karena tingginya permintaan dari penduduk kota yang semakin banyak jumlahnya maupun dari luar negeri, seperti Paris, Genoa, Venesia, dan Florence. Tingginya permintaan di Eropa sebagian karena kualitas produk industri manufaktur Inggris yang terkenal bagus di antara produksi sejenis Eropa.
Faktor pemicu revolusi industri adalah tuntutan produksi massal sebagai akibat langsung dari meningkatnya permintaan akan barang-barang industri manufaktur Inggris baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penemu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengusung revolusi industri. Pertama ada Abraham Darby. Ia merupakan seorang insinyur berkebangsaan Inggris yang berhasil menggunakan batu bara untuk melelehkan besi dan mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna. Isaac Meritzinger dari Amerika Serikat berhasil memperbaiki sebuah mesin jahit rusak dan membuat model yang lebih baik. Ia kemudian mendirikan sebuah industri yang bernama I.M. Singer and Company. Dalam tahun 1860, perusahaan ini merupakan mesin jahit terbesar di dunia. Para penemu dan hasil temuannya, penemuan besar yang merupakan awal peradaban modern menonjol pada mesin tenun dan kain. Tokoh penemu berikutnya adalah Blaise Pascal. Beliau adalah seorang filsuf dan ahli matematika berkebangsaan Perancis. Beliau menemukan mesin hitung pada tahun 1642. Mesin hitung itu bernama Pascaline. Mesin hitung ini menggunakan roda penghitung dan beliau menciptakan mesin ini untuk membantu pekerjaan ayahnya sebagai petugas penarik pajak. Penemuan besar lainnya adalah penemuan mesin cetak. Saya Deja Sahdarama dari kelas 11 IPS 3 ingin membacakan biografi tokoh-tokoh revolusi industri dari kelompok 2. Yang pertama ada James Watt. James Watt lahir di Skotlandia, Britania Raya. Dia adalah insinyur yang menciptakan mesin uap yang sangat mendorong terjadinya revolusi industri. Yang kedua ada George Stephenson. Ia adalah seorang insinyur rel kereta api. Ia yang membuat lokomotif yang pertama kali dikendarai pada jalur yang menghubungkan jalur Liverpool ke Manchester. Lalu kereta itu dinamakan Rocket. Yang ketiga ada Nicholas Joseph Courclot. Ia adalah seorang penemu Perancis yang membangun kendaraan darat mekanik ukuran penuh dan bekerja mandiri. Yang keempat ada Gottlieb Daimler. Ia adalah seorang otomotif Jerman yang berhasil mengembangkan mesin pembakaran internal dan ia berhasil juga membuat mobil pertama kali. Yang terakhir ada Henry Ford. Ia adalah pendiri Ford Motor Company dan ia dianggap menciptakan kelas menengah di masyarakat Amerika. Ia lahir pada tanggal 30 Juli 1863 di Greenfield. Sekian, selesai.